semuanya, kembali lagi saya dengan Bapak Contono Samosir untuk memulai pembelajaran kita hari ini. Nah, sebelum kita memulai, saya mau bercerita terlebih dahulu. Di Indonesia saat ini mengalami gangguan, di mana gangguan itu berupa ya betul COVID-19 atau dikatakan dengan virus corona. Saat-saat ini semua sekolah atau semua instansi pendidikan mengalami tidak belajar di dalam ruangan kelas, tetapi melainkan belajar melalui online. Nah, tetapi di dalam pembelajaran, virus corona itu tidaklah penghalang bagi kita untuk belajar. Nah, untuk saat ini sebelum saya memulai, saya akan memimpin doa terlebih dahulu. Bisa kita mulai? Oke. Doa kita mulai. Amin. Nah, sebelum memulai, saya mau mengecek dulu apakah semua sudah hadir? Betul, terima kasih. Sudah berarti semua sudah hadir. Nah, untuk saat ini kita sudah siap menerima. Apakah sudah siap menerima pembelajaran hari ini? Terima kasih, berarti sudah siap. Nah, saat ini kita akan belajar tentang memelihara tumbuhan dan hewan. Apa? Ya, betul. Memelihara tumbuhan dan hewan. Apa itu? Bagaimana cara memelihara hewan dan tumbuhan? Misalnya, kalau memelihara tumbuhan itu bagaimana? Betul, menyiram, menanam, apalagi memupuk. Betul. Kalau hewan bagaimana? Memberi makan, membersihkan tempat tinggal atau kandangnya. Ya, betul semua yang adik-adik bilang semua. Nah, saat ini kita akan belajar tentang mengenai sebuah dongeng. Ayo, siapa di sini pernah membaca sebuah dongeng atau mendengarkan dongeng? Berarti rata-rata sudah pernah kan? Ya. Saya jelaskan terlebih dahulu. Dongeng itu adalah suatu yang bercerita tentang kejadian yang luar biasa atau penuh khayalan. Sudah, tetapi tidak benar-benar terjadi. Jadi dongeng itu tidak semua itu benar-benar terjadi, itu hanya imajinasi saja. Biar semua orang pendengar atau pembaca merasa tertarik apa itu sebuah dongeng dalam satu cerita. Nah, di sini saya memiliki teks dongeng. Judulnya Kisah Kera dan Ayam. Di sini Bapak akan menyuruh kalian nanti membaca suatu teks cerita ini dan memperhatikan lafal bagaimana intonasi kita dalam suatu membaca, begitu juga dengan tanda-tanda baca, bagaimana penggunaan tanda titik dan tanda koma. Sudah mengerti? Misalnya, saya akan baca, ayam tertarik dengan sejakan kera. Ada tanda titik, berarti berhenti sebentar lalu dilanjutkan dengan teks selanjutnya. Tanpa rasa curiga, koma. Berarti bertemu dengan tanda koma. Tanda koma itu berhenti sebentar lalu dilanjutkan dengan kembali, tetapi agak cepat. Beda dengan tanda titik. Tanda titik berhentinya agak terlalu lama sedikit, tetapi tanda koma berhenti tapi terlalu cepat untuk teks selanjutnya. Berbeda, kedua benda itu berbeda. Nah, setelah itu nanti kalau sudah selesai membaca teks ini, nanti saya akan menyuruh kalian untuk menjawab pertanyaan yang sudah Bapak sediakan terlebih dahulu, atau bisa dibuka modulnya atau buku tematiknya halaman 95. Nah, di situ ada beberapa pertanyaan. Nanti kalian akan menjawab pertanyaan itu dan bagaimana menggunakan tanda koma dan tanda titik. Dan tanda titik itu berupa di akhir kalimat dan tanda koma itu di bagian tengah kalimat. Nah, untuk saat ini berarti adik-adik semua sudah paham itu apa itu tanda koma dan tanda titik.
Nah, kita kembali lagi untuk ke pembelajaran selanjutnya. Pembelajaran itu apa, adik-adik? Nah, pembelajaran kita ini adalah tentang operasi penjumlahan. Siapa tahu itu apa itu penjumlahan? Operasi penjumlahan apa? Ya, penjumlahan itu berarti menambahkan dengan ini dengan yang ini. Bila mana digabungkan dengan 1 dan ditambah dengan 2, sama hasilnya sama dengan 3. Jadi di sifat-sifat operasi ini tentunya di dalam operasi penjumlahan dalam bentuk pertukaran itu adalah dikatakan dengan sebut pertukaran komutatif. Apa? Sifat komutatif. Komutatif itu adalah di mana terdapat 2 buah bilangan atau lebih. Apabila dioperasikan, hasilnya akan tetap sama meskipun itu dibolak-balik. Saya ulangi lagi. Apabila sifat itu di mana terjadi antara 2 bilangan atau lebih, bila mana dibolak-balik, maka jika dijumlahkan hasilnya akan tetap sama. Sudah? Oke. Nah, saya jelaskan kembali lagi. Sifat komutatif ini hanya berlaku pada penjumlahan dan perkalian. Iya, betul. Jadi, ini tidak berlaku di dalam pembagian dan pengurangan. Hanya berlaku di penjumlahan dan perkalian. Contohnya, Bapak memiliki 2 box kotak, di mana box kotak ini memiliki daun. Daun? Siapa ini tahu daun apa? Ini daun apel sesuai dengan satu dongeng kita tadi. Daun apel ini yang terdapat di kotak berisi dengan kotak A berisi jumlah daun 35, sedangkan kotak B 15. Nah, bila mana dijumlahkan kotak A ditambah kotak B sama dengan 35. Misalnya kotak A 35 dan kotak B 15. Bila mana dijumlahkan hasilnya sama dengan 50. Sudah mengerti adik-adik semua? Nah, tadi ada dikatakan sifat komutatif, yaitu pertukaran tempat, pertukaran 2 bilangan atau lebih. Contohnya, bila mana yang kotak A tadi 35 menjadi 15 dan kotak B tadi 15 menjadi 35, itu hasilnya sama dengan 50. Jadi komutatif itu pertukaran tempat yang bila mana 2 bilangan itu atau lebih, jika dibolak-balik di dalam operasi penjumlahan, maka hasilnya tetap. Sudah mengerti adik-adik semua? Sudah. Di sini saya akan memberikan contoh soal lagi, yaitu 30 ditambah 20 sama dengan 50, dan 20 ditambah 30 sama dengan 50. Nah, seperti ini. Jadi hasilnya itu sama walaupun berbeda bilangan tempat. Jadi 30 ditambah 20 sama itu dengan 20 ditambah 30 yang hasilnya sama-sama 50. Sudah mengerti adik-adik semua? Nah, nanti di dalam pembelajaran ini sudah berarti semua adik-adik sudah paham. Nah, saya akan kasih tugas berupa penjumlahan. Bisa dilihat buku teksnya di halaman 99 tentang operasi penjumlahan pada pertukaran tempat atau dikatakan dengan sifat komutatif. Ingat ya adik-adik, sifat komutatif itu hanya terjadi pada penjumlahan dan perkalian,
dapat digunakan itu dalam pengurangan dan pembagian. Sudah paham? Oke, terima kasih. Berarti adik-adik semua untuk hari ini pembelajaran kita sudah selesai. Nah, Bapak akan akhiri. Nah, sebelum Bapak akhiri, salah satu siswa yang bisa dapat membuat doa untuk mengakhiri pembelajaran kita. Siapa yang bisa? Ya, silakan. Doa dimulai. Oke, terima kasih adik-adik. Untuk saat ini kita akan akhiri pembelajaran kita dan kita akan kembali untuk besok selanjutnya. Terima kasih. Selamat siang adik-adik Bapak. Terima kasih.